Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. 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 Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi ashabi wa mawala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyil karim wa rasulil azim nabiyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabi wa tabi ajma'in amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa tub 'alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Wa 'allimna min ladunka ilman nafi'an ya dzal jalali wal ikram. Ayyuhas sahadat was sayyidat, Bapak Ibu jamaah kajian ya Rabb yang dimuliakan Allah. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas rahmah barakah, atas inayah, hidayah, iman dan Islam kita masih diberikan nikmat yang begitu luar biasa, sehat walafiat, nikmat bisa menghadiri majelis-majelis ilmu, nikmat bisa menghadiri jamaah-jamaah ya, jamaah salat dan sebagainya. Semoga nikmat yang Allah hadirkan ini Allah langgengkan dan Allah tambahkan kepada kita sehingga bisa sisa-sisa umur yang Allah hadirkan ini dengan amal-amal kebaikan. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kepada baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, begitu juga para keluarganya, para sahabat dan seluruh pengikutnya, termasuk insya Allah kita semuanya zumratul muttabi'in, yaitu golongan orang yang mengikuti Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu muliakan, hari ini kita akan memasuki surah baru, surah Al-Ghasyiyah. Setelah usai kita menghirab yang lalu surah Al-Fajr. Baik, Bapak Ibu muliakan, kita akan memulai surah Al-Ghasyiyah. Surah Al-Ghasyiyah. Surah Al-Ghasyiyah ini surah yang turun di Makkah. Al-Ghasyiyah sendiri makna lain dari kiamat, karena yang begitu menakutkan, ya, begitu mengerikan peristiwanya itu. Kiamat juga adalah hari pembeda, sebagaimana nanti akan kita temukan di dalam ayat ini, pembeda antara orang-orang yang beriman dan orang-orang kafir. Yang membedakan pada saat itu adalah wajah-wajah manusia. Ada wajah-wajah yang dhahikatu mustabsyirah. Ada yang wajah tersenyum radiyah karena bahagia, karena senang, karena ridha terhadap Allah yang hadirkan padanya atas balasan amal kebaikan mereka. Tapi ada wajah-wajah yang tidak mampu mengangkat kepalanya, atau wajahnya tidak mampu diangkat karena rasa malu, khasyah, tunduk malu kepada Allah atas perbuatan-perbuatannya di dunia. Bapak yang muliakan, namun sebelum kita memasuki i'rab surah Al-Ghasyiyah ini, sedikit saya akan menyampaikan terlebih dahulu. Ada pertanyaan yang lalu, pertanyaan dari Pak Andi, ya, dari kawan kita di majelis ini, itu bertanya. Cuma saya waktu dia nanya mungkin lagi ada kegiatan, jadi saya terlupa, gitu ya. Baru kemarin, oh iya ya, ada Pak Andi bertanya itu. Dan terima kasih pertanyaannya, itu menjadikan bertambah, menjadikan saya menggali dan menggali lagi, sehingga alhamdulillah bertambah pemahaman khususnya saya. Nah, pertanyaannya apa? Pada pertemuan yang lalu beliau bertanya itu, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah itu jumlah apa, Ustaz?
Baik, Bapak Ibu muliakan. Jadi jumlah itu di dalam kaidah nahwiyah itu yang masyhur itu cuma ada dua ya. Yang memang disepakati itu cuma ada dua. Ada jumlah ismiyah, ada jumlah fi'liyah. Begitu ya. Ada jumlah ismiyah, ada jumlah fi'liyah. Namun juga ada juga kita dengar itu jumlah-jumlah lain selain itu. Ya, meskipun semua jumlah itu sebenarnya merujuk kepada jumlah itu, dua itu tadi. Jadi kalimat itu kalau nggak ismiyah ya fi'liyah kan gitu. Ada jumlah syartiyah misalkan. Ada jumlah dzarfiyah. Nah, termasuk ya ayatuhan nafsul mutmainnah itu namanya jumlatun nida. Jumlatun nida. Nah, kalau jumlatun nida maka rangkaiannya itu kan yang disebut situ adalah munada dan jawabun nida. Ya. Jadi jumlatun nida itu kita kenali kalau ada huruf nidanya. Ada ya, ada ayuha, ada ya ayuha, ya ayatuha. Itu jumlahnya namanya jumlatun nida. Rangkaiannya itu yang tampak di situ itu adalah ada munadanya dan nanti ada jawabun nidanya. Kalau kita tarik ke belakang tadi, kalau gitu kalau jumlatun nida ini masuk kategorinya jumlah ismiyah atau jumlah fi'liyah kan begitu ya. Jumlah ismiyah atau fi'liyah. Nah, ternyata Bapak yang muliakan pada pertemuan yang lalu saya ternyata menyebutnya karena kita ya Tuhan nafsu, kita melihatnya nafas itu isim, itu maka kita nyebutnya jumlah ismiyah. Nanti mohon diperbaiki. Jadi kalau ada ya ayat Tuhan, ya ayuh atau ya ayat Tuhan atau nida itu ternyata jumlahnya itu jumlah fi'liyah. Ya, Bapak Ibu, jumlahnya jumlah fi'liyah. Sebab apa? Sebab takdirnya atau dianggap di sana ada fi'il yang mahdhuf. Apa fi'il yang mahdhuf itu? Fi'il yang mahdhuf itu boleh kata fi'il itu unadi. Begitu ya. Ad'u begitu. Ad'u atau unadi. Jadi kalau ya ayat Tuhan nafsul mutmainnah maka takdirnya itu unadi an-nafsal mutmainnah gitu. Litarji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Nah, seperti itu. Nah, itulah apa namanya? Jumlatun nida. Nah, jumlatun nida. Jadi jumlatun nida itu ada di sana ada munada. Maka mengapa munada itu mansub? Bapak-bapak Ibu yang muliakan gitu ya. Kalau dia mudhof ilaih itu mansub kelihatan tuh ya. Jadi misalkan ya Abdurrahman kan gitu ya. Ya Habiballah. Ya Nabi Allah begitu. Dia mansub karena memang dia posisinya ada takdirnya sebagai maf'ulun bih dari fiil yang mahdhuf yaitu unadi. Unadi, ad'u. Nah, seperti itu. Unadi Abdurrahman. Nah, lalu nanti ada jawab nidanya, penjelasan objek bukan objek, inti dari panggilan itu untuk apa. Nah, itu dia. Kalau di dalam qala itu ada maqulul qaul, kalau di dalam nida itu ada jawabun nidanya. Nah, gitu ya. Baik. Saya kira itu tambahan sedikit tentang nida, baik nida lil qarib maupun nida lil ba'id. Ya, baik nida untuk yang dekat maupun untuk yang jauh. Demikian Bapak Ibu. Selanjutnya kita masuki untuk surah Al-Ghasyiyah ayat pertama.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hal ataka haditsul ghasiyah. Sudahkah sampai kepadamu hai Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang al-ghasyiyah, yaitu hari kiamat, berita tentang hari kiamat yang menutupi kesadaran manusia dengan kedahsyatannya. Jadi kata ghasyiyah, ghasyiyah yaghsha itu asli secara bahasanya menutupi. Menutupi, ya. Yughshil lailan nahar, kan gitu ya. Siang menutupi malam. Gitu. Jadi yughshi itu secara bahasa artinya menutupi. Yang menutupi dalam konteks al-ghasyiyah kiamat itu apa? Sebagaimana ditulis di sini, yaitu menutupi kesadaran manusia karena kengeriannya. Manusia hilang kesadaran. Bahkan di dalam surah dinamakan disebut yauma tadhhalu kullu murdi'atin amma arda'at. Kan gitu ya. Hari di mana seorang yang hamil, ibu-ibu yang hamil itu sampai apa yang dikandungnya itu jatuh ya, keluar itu dia tidak rasakan saking ngerinya itu. Wa tadau kullu hamlin hamlaha, itu dia. Wa tadau kullu hamlin hamlaha. Jadi menggugurkan kandungannya itu, tapi dia nggak pedulikan dengan itu, saking ngerinya hari itu. Nah, kita berlindung kepada Allah. Na'udzubillahi min an nudrika al-qiyamah. Kita berlindung kepada Allah, jangan sampai kita termasuk orang-orang yang menyaksikan hari kiamat. Amin. Ianya yang luar biasa. Karena kedahsyatan dari hari itu. Di samping dalam riwayat lain, seburuk-buruk manusia itu adalah orang yang mengenali atau menemui kiamat. Seburuk-buruk manusia itu yang menemui hari kiamat, gitu ya. Kenapa? Karena tadi tuh iman sudah diangkat, tidak ada yang beriman lagi. Nah, ini Pak Andi baru hadir ya. Tadi kita lagi jelaskan pertanyaan Pak Andi tadi tuh ya. Maaf, Ustaz. Nggak apa-apa, nanti dijelasin lagi ya. Jadi pertanyaan tentang nida tadi itu saya sudah jelaskan tadi dari pembukaan. Saya nunggu-nunggu Pak Andi yang bertanya baru datang. Baik. Nanti mudah-mudahan nanti di rekamannya bisa dilihat ya Pak Andi ya. Oke. Ustaz, masih, Ustaz. Itu tentang hal ataka haditsul ghasyiyah. Ya. Apakah telah datang kepadamu hai Muhammad tentang berita tentang kiamat itu. Jadi begitu mengerikannya kiamat itu. Nah, itu sedikit tentang informasi atau penjelasan tentang kiamat. Kita masuk ke Arabnya. Hal itu istifham, ya, harful istifham. Jadi hal itu termasuk daripada harful istifham. Harful istifham. Mabniun hal ala sukun. Saya ingin mengulang sedikit tentang istifham Bapak Ibu yang kami muliakan. Istifham itu ada dua. Kita nyebutnya bisa harful, bisa nyebutnya adat ya Bapak Ibu. Adatul istifham. Mengapa kalimat itu disebutnya pada kalimat itu ada adat? Adatun. Ya, kita menyebutnya harfun. Pemahaman saya, kalau unsur itu ada ada huruf, ada isim, maka namanya adat. Gitu ya. Kalau unsur itu ada di dalamnya ada isim, ada fiil, maka ada isim, ada huruf, maka namanya adatun. Tapi kalau huruf saja, huruf jar semuanya huruf. Itu harfun nyebutnya. Ya. Tapi kalau istifham itu nyebutnya adatun, gitu ya. Syarat itu adatun. Karena di dalamnya ada huruf, ada isim. Gitu ya. Maka
Istifham itu Bapak Ibu muliakan, semua istifham itu isim kecuali dua, a sama hal saja. Gitu ya. Jadi semua istifham itu kategorinya isim. Man, aina, kaifa, kan gitu ya. Mata, Ayu. ayu dan sebagainya, betul itu isim. Kecuali dua saja. Apa? A sama hal. A sama hal. Gitu ya. A sama hal. Jadi kalau A sama hal itu huruf. Jadi Bapak Ibu boleh menyebutnya harful istifham, boleh menyebutnya adatul istifham. Jawab apa namanya, jamaknya adat, adawat. Ya, saya menyebutnya perangkat. Itu perangkat. Alat tidak. Ya, alat perangkat. Gitu ya. Baik. Ata Fi'lun madin ya. fi'lun madin mabniun alal ataka Fathah muqaddarah ya. alal fathil muqaddar. Betul. Benar. Ya. Li'annahu ya fi'il ya. Li'annahu minal fi'lil mu'tallil akhir. Ini kan ada fi'il. Bapak Ibu perlu akan menyebut wa fa'iluhu nggak di sini? Halataka hadithul qasyir. Enggak, San. Enggak. Tidak perlu. Sebab fa'ilnya akan disebut nanti. Gitu ya. Nah, jadi kalau gitu K-nya itu dhamir. Dhamir mutasil. Muttasil. Ya. Boleh langsung mabni atau boleh kasih keterangan dhamir muttasil lil mukhatab. Gitu. Mabniun alal fathi fi mahalli nasbin maf'ulun bi sahih. Dhamirun muttasilun mabniun alal fathi fi mahalli nasbin maf'ulun bihi. Kebetulan saja itu bunyinya hal ataka. Oh, hal ataka mansub ya kan gitu. Jadi kalau misalkan anti laki begitu, oh berarti majrur. Oh itu bukan ya. Itu jadi kalau hal ataki, oh berarti itu majrur, enggak ya. Kebetulan. Maka kita nyebutnya fi mahalli. Hadithu, inilah yang posisinya sebagai fa'il marfu'un wa alamatu rafihi Dhammatun dhahiratun bi akhirih. zahiratun fi akhirih. Dhammatun zahiratun fi akhirih. Ya. Hadithu al-ghashiyah mudhafun ilaih majrurun wa alamatu jarrihi kasratun zahiratun Fi akhirih. fi akhirih. Ibu mohon maaf kalau suara ada di samping saya berisik ya. Iya, mohon maaf ini lagi masih ada pembangunan di belakang, mohon maaf. Nah, halataka itu jumlatun fi'liyatun la mahallalaha minal i'rab
li'annaha jumlatun istinafiyatun. Li'annaha jumlatun istinafiyatun. Permulaan ya. Jadi bapak-bapak ibu yang muliakan, setiap kali jumlah awal itu awal paragraf diantaranya itu ya, itu namanya jumlah istinafiyah. Mau ismiyah mau fi'liyah sama. Ya, mau dia ismiyah mau dia fi'liyah namanya jumlah istinafiyah. Wujuhun apa bapak ibu? Mubtada marfu. Mubtadaun. Betul, mubtadaun marfu'un. Mubtadaun. Wa alamatu raf'ihi Dhamatun dhahiratun. zahiratun fi akhirih. Ini nakirah mubtadanya ada pengecualian Ustaz ya. Itu dia mau saya jawab jelaskan. Pertanyaannya kok mubtada kok nakiroh kan gitu ya. Mubtada nakiroh. Benar Pak Andi, makasih. Jadi mubtada itu harusnya ma'rifat Bapak Ibu. Mubtada itu ma'rifat. Tapi dia boleh nakiroh dalam beberapa kondisi. Pertama misalkan, itu kalau mubtadanya itu mubtada muakhar. Ya, muakhar. Fil fasli ustadzun misalkan. Nah itu kalau mubtadanya muakhar boleh tuh nakiro. Kan gitu ya. Nah yang kedua, kalau mubtadanya itu berupa doa. Baik lil dzambi atau lil madhi, lil khairi atau lil syarri. Maka bapak-bapak ibu yang muliakan boleh kalau mengucapkan salam itu salamun alaikum. Gitu boleh. Salamun alaikum. Jadi kan atau jawabannya waalaikumsallamu. Itu kan mubtadanya muakhar tuh waalaikumsallamu kan. Maka boleh juga kan waalaikumsalamun. Cuma gak lazim aja ya, tapi dari sisi kaidah boleh itu. Kalau di dalam salat juga boleh, Ustaz. Oh ya kalau udah masuk Ya, ke sholat ya. pernah dengar ada yang baca gitu bukannya assalamualaikum, jalan dia salamun alaikum, nggak pakai a gitu, nggak terdengar. Gitu ya. Iya saya kalau masalah sudah wilayah sholat, kalau saya memegangi ya Tetap ya. namanya, iya begitu diajarkannya ya, nggak tahu kalau dia punya riwayat lain ya. Ya boleh. Asal bahasa boleh ya. Bener, silahkan kalau punya ada riwayat lain ya. Tapi kalau setahu saya kalau itu kan begitu salamnya. Assalamualaikum. Baik. Jadi pertama tadi kapan mubtada itu nakirah? Itu kalau dia mubtada muakhar. Mubtada muakhar. Yang kedua kalau berupa doa. Berupa doa. Baru tadi doa kebaikan tuh. Salamun. Kan gitu. Ya, apa namanya? Nikmatun alaik. Nikmatun lak. Nah, itu boleh tuh. Nikmatun lak. Nah, gitu kan. Salamatun inda safar ya, misalkan gitu ya. Itu. Yang kedua doa keburukan. Tadi doa kebaikan, doa keburukan. Lidzam atau lisyarri. Misalnya apa tuh? Wailun. Wailun. Lil mutaffifin. Itu dia. Wailul mutaffifin kan gitu. Wailul, kata hadis Nabi yang lain, wailul lil aqab. Kan, wailul lil aqabi minan nar. Kata Nabi, celaka itu tungkak kaki itu nanti dari api neraka, dia akan disentuh api neraka itu. Jadi apa ya? Tungkak kaki ya Bapak Ibu ya. Kalau kaki belakang itu namanya apa? Tungkak, betul ya? Jadi bagian kaki di yang depan, yang belakang itu namanya tungkak kan ya. Tumit. Oh, tumit, iya tumit. Kalau tungkak yang sebelah mana tuh? Tungkak itu bahasa Jawa, Ustaz. Itu dia dijelaskan. Yang bahasa Indonesia tumit. Makasih tuh. Saya biasanya nyebutnya tungkak. Oh, ternyata tumit ya. Ya tuh. Takutnya kalau tumit itu bahasa Arab.
Yuhyi wa yumitu. Iya, Gimana? Itu mati. iya, tweet. Gitu ya. Baik, sama ya ternyata ya. Tumit sama apa. Jadi kata Nabi, celaka tuh tumit-tumit atau tungkak-tungkak kaki dari api neraka nanti. Akan terkena silatan api neraka itu. Tumit-tumit, tungkak-tungkak kaki. Kapan? Bagaimana? Yaitu orang-orang yang tidak menyempurnakan wudhunya ketika membasuh kaki sembarangan. Oh, ditadangin aja ya. Jadi kalau wudhu yang basah depannya doang, belakangnya masih kering. Baik, itu saya kira itu doa keburukan. Itu mubtada juga. Jadi mubtadanya di doa boleh. Yang ketiga ini yang paling umum digunakan aja ya, yaitu boleh mubtada itu nakiroh kalau dia disifati. Kalau ada sifat yang ada naatnya. Nah, contohnya yang ayat ini nanti nih. Gitu ya. Ya. Baik. Jadi pada ayat surat Al-Ghasyiyah itu pada ayat keduanya itu wujuhu yauma idzin khasyi'ah. Wujuhu yauma idzin khasyi'ah. Dia posisinya sebagai naat Bapak Ibu. Ya, itu ya dzaraf. Dzarfun mansubun. Ya. Drop zaman ya. Telepon zaman ya. Coba. Telepon zaman. Akhiratun. Khobar ya. Khosyiatun khobar. Nah, khosyi'atunya Khobar. baru na'am ya. Oh, naat bukan khobar ya. Khobarnya belakang gitu. Iya, khabarnya belakang. Jadi ini na'at. Na'tun. Amilatun. Gitu. Tuh.
Rokok di sini jadinya. Aduh, sebentar Bapak Ibu. Ui. Nah, jadi ini na'tun tsani. Ujung bukan. Khosyiatun. Tun tsanin. Marfu'un wa alamat rafi'un. Nasiba na'tun Khobar. rafi'. Na'tun juga. Naat yang keempat. Nah, Tiga kali kan? Tiga enggak? Tiga. Oh, iya. Robi Sanin Salis satu ya. Na'tun salitun. Na'tun. Asla fi'lun apa nih? Udore ya. Mudhari'. Mar Marfu'un. wa alamatu raf'ihi Domatun muqaddarah. wa alamatu raf'ihi dhammatun muqaddaratun. Alal iya ya. Ya'i li'annahu minal fi'lil mutal. Al-akhir. mu'tal al-akhir. Tuh, begitu. Baik. Lanjutkan. Ada fa'ilnya Pak Ustaz. Iya, benar. Nah, kalau tasla karena naron. Iya. Fa'iluhu. Wa fa'iluhu Domirun mustatirun. Mustatir ya. dhamirun mustatirun Takdiru iya ya. Tak. Ya. takdiruhu Iya ya. hiya. Takdiruhu hiya. Hiyanya tuh kembali kemana tuh? Iya. Haron. Tujuh kan? Wujuhun. Tujuh. Naran maf'ulun mansubun wa alamatu nasbihi fathatun zahiratun fi akhirih. Naron hamiyatan. Na'tun juga ya itu ya Pak. Iya, na'tun. Naron. Na'tun mansubun. Jadi na'tun nar. Mansub nggak Bapak Ibu? Mansub. Mansub. Alamat fathatun zarfu bi akhirih. Nah, tasla naran hamiyah itu jumlah apa namanya? Fi'liyah. Iya, betul, jumlah fi'liyah. Fi mahalli raf'in. Khobar ya, baru itu. Khobar wujud. Iya, apa itu? Khobarun Mubtada. Mubtada. khobarul mubtada li wujud. Oh, jumlah ya. Khobarnya Jadi, jumlah. khobarnya ini dia. Khobarul mubtada. Jumlah khobar. Jumlatun fi'liyatun Khobar jumlah. di mahalli raf'in khobarul mubtada. Wujud. Jadi khasyi'atun 'amilatun nasibatun. Bagaimana mereka?
wajah-wajah itu orang kafir itu tasla naran hamiyah. Mereka itu akan masuk neraka yang sangat panas. Tusqa min ainin Terus bukan itu tusqa itu ilmu mudoreun fi'un mudoreun Mudoreun. lil majhul il majhul. marfu'un wa alamatu raf'ihi Domatun dokhirah. Domatun zahirah muqaddaratun muqaddaratun muqaddarat. yai minal lil mu'talil akhir. Tusqa itu kalau itu bentuk bentuk maklumnya apa itu Bapak Ibu? Saqa yasqi. Saqa yasqi. Betul, saqa yasqi. Apa makna saqa yasqi? Oh, menyiram. Menyiram, bisa itu. Beri minum. Apalagi itu? Menuang. Menuangkan. Boleh menuang tuh. Menuangkan. Oke. Li'annahu minal fi'lil mu'talil akhir. Nah, fa'ilnya. Wa naibu fa'ilihi mustatirun takdiruhu Iya. 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 ya sama ke wujuh tadi. Wa naibu Naibul fa'il fa'ilihi dhamirun mustatirun takdiruhu iya. takdiruhu iya. Min Al-Punjar. Punjarin Punjar. mabniyu ala sukun. Jadi suatu saat kalau huruf min ini ketemu alif lam, minal begitu Bapak Ibu, tetap dia mabni ala sukun ya. Bukan mabni ala fathi. Iya. Tapi kita kasih keterangan nanti. Wa futihatin nun liltiqa'is sakinain begitu ya. Dan nunnya itu difathahkan karena bertemunya dua sukun. Dua sukun ya. halus ya kalau di Halus. Oh ya, kalau dalam ilmu tajwid itu halus. Karepati. Oh gitu. Ismun majrur wa alamatu jarrihi kasratun zahiratun ismun majrurun wa alamatu jarrihi kasratun zahiratun di akhir. Nah, min ainin itu kan apa namanya itu? Sibul jumlah. Sibul jumlah. Sibul jumlah muta'alliqun bi tusqa. Tusqa. Iya.
Artinya jar majrur ini atau namanya sibul jumlah ini berkaitan dengan fiil Usto. usto. Niatin apa Bapak Ibu? Satu. Nah, Iya. Harusnya di atas nih ya. Nah ini tadi nggak apa-apa ya. Sama juga sih. Na'tun majrurun. Kasrotun dohiroton ya. Laisa. Bil jamid, belun jamid ya. Tapi temennya Tusqa min ainin aniyah. Jumlah tun apa ini? iya. 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 Raf'in Rafihi. barusanin di wujud. Ini khabar kedua nih Bapak Ibu. Buat di wujud. Khobar bisa sampai berapa, San? Ya banyak. Banyak. Oh, bisa Iya. banyak. Andi maunya berapa boleh tuh. Seperti gini, naat bisa berapa? Bisa banyak. Tapi enggak lah, enggak sebanyak kalau khobar enggak sebanyak naat. Jadi Bapak Ibu kalau menyebut begini nih, Asmaul Husna ya, wallahu alladzi la ilaha illahu, gitu kan. Wallahu ar-Rahmanu ar-Rahim. Itu naat. Maaf, sifat semua. Jadi berapa jumlahnya itu naat? 99. 29. Nah, 9. Amul. kalau setahu saya sih biasanya umumnya kalau khobar paling 3 ya, 2, 3. Ya. Laisa lahum ta'amun illa min dhari'. Laisa lahum ta'amun illa min dhari'. Laisa huruf apa namanya laisa? Jadi nakis. Kan fiil Wakana. fiil jamid bukan ya? Nakis. Ya itu ternyata benar. Laisa itu fi'lun madin. Madin ya. Jamid. Jamid itu maksudnya apa Bapak Ibu? Tidak bisa ditasrif ya. Tasrif. Tapi yang dimaksud tasrif istilahi ya Bapak Ibu. Kalau tasrif lugawi bisa. Oh, bisa. Iya, yang dimaksud itu tidak semuanya ya. Jadi tasrif istilahi, ngemudore, masdar, isim paris maupun nggak ada. Tapi kalau tasrif lugawi bisa, laisa, laisa, laisu, laisat, laisata, lasna, lasta, lastu, malastu, terus. Awatukana juga kan ya Ustaz ya. Iya benar. Kan itu fi'il madin. Kalau kanannya berarti nakis. Bisa ditasrif ya. Bisa ditasrifnya ke ini saja. Ke Ke apa namanya? Ke istilahi nggak bisa. lugawi. Betul. Oh, nakis artinya kurang nggak bisa ditasrif ke istilahnya maksudnya Ustaz. Nakis. Oh, kalau itu bukan. Bukan ya? Kenapa nakis? Jadi namanya bisa nakis, bisa nasih.
Kurang. Kenapa Bapak Ibu? Ada yang ingat nggak? Kenapa disebutnya naqis? Sebab gini, namanya fi'il itu, lazimnya sebuah fi'il itu ada fa'il, ada maf'ul. Lazimnya sebuah fi'il itu ada fa'il, ada maf'ul, kan begitu ya? Gitu ya. Nah ini ada fi'il tapi nggak punya fa'il tuh gimana kan gitu ya? Iya dia nakis gitu, nggak sempurna, maka fi'il yang punya tamun. Fa'il. Kharaja al-waladu fa'ilnya itu tamun, sempurna. Iya. Tapi laisa, kok namanya fi'il nggak punya fa'il gimana toh? Kira-kira gitu. Maka namanya naqis. Ada lagi namanya nasikhun. Pakai sin, pakai kha. Fi'lun madin nasikhun. Kenapa itu? Ini kan orang apa namanya tafsirnya ya, tafsir istilah itu ya. Kenapa nasih? Karena dia menghapus. Nasih kan menghapus tuh. Iya. Menghapus apa? Menghapus fa'il. Enggak ada fa'ilnya. Itu penamaannya Bapak Ibu. Jadi bisa namanya nasikh atau nakis. Itu dalam konteks teman-temannya kana ya. Iya. Tapi kalau jamid bukan dalam konteks kana. Dalam konteks, dalam kaitan bahwa dia tidak bisa ditasrif, itu jamid. Lawannya jamid apa Bapak Ibu? Mustaq. Nah, mustaq. Kalau fi'il yang lain, hadara yahduru hudur, hadir, dan seterusnya, itu mustaq. Apa? Dia punya pecahan. Dalam bahasa yang lebih populer, dia memiliki derivasi. Derivasi. Ya. Perubahan, ya. Pemecahan. Sedangkan laisa, nikma, gitu tuh, itu tidak punya apa namanya, tidak punya mudhari, tidak punya masdar, nggak seterusnya, nggak ada. Punyanya dia apa? Hanya tasrif lughawi saja ke bawah, ke domir. Nah gitu tuh. Baik, jadi fi'lun madin jamidin. Oh salah nih, bukan jamidin nih, jamidun. Jamidun ya, jamidun. Naqisun. Sebab jamid sama naqis itu naatnya ke fi'lun gitu ya. Itu madin itu Bapak Ibu, itu marfu atau majrur? Marfu, Ustaz, marfu. Marfu. Marfu kok ada kasrotain itu gimana gitu ya? Marfu kok kasrotain? Karena asalnya madun ya, Ustaz ya. Karena dia apa namanya itu nakis. Nah, ini nyebutnya nakis lagi ya. Nakis lagi, tapi nakis yang berbeda lagi nih. Ini nakis dalam pecahan fi'il. Ada fi'il itu namanya mithal. Ada fi'il itu namanya ajwaf. Ada fi'il itu namanya nakis. Nakis itu nama lainnya mu'tal akhir. Mu'tal akhir. Iya, mu'tal akhir. Kalau misal mu'tal apa Bapak Ibu? Awal. Mu'tal awal. Enggak ada Bu Ika mu'tal awal. Mu'tal fa. Namanya mu'tal fa. Gitu Bu Ika ini. Mu'tal awal ya. Itu maksudnya istilah mu'tal awal itu jarang kita temukan gitu ya. Mu'tal fa namanya. Iya. Kalau apa namanya yang ajwaf mu'tal Ain. Nah, kalau yang ujung yang nakis namanya mu'tal nakis, mu'tal lam. Nah, di situ dia punya dua istilah tuh. Punya apa namanya mu'tal lam, punya fi'il mu'tal akhir tuh gitu. Mu'tal akhir boleh ya Ustaz? Iya, boleh. Kenapa? Oh, gitu. Mu'tal itu kalau di awal kagak ngaruh. Mu'tal fa, mu'tal a. Mu'tal fa itu kadang ngaruh. Ya, pada lam dan a itu nggak ngaruh. Maksudnya nggak ngaruh dalam kajian i'rab nggak ada perubahan, yang nggak ada kaitannya, dia sih nggak ada masuk. Itu pada sorof saja. Tapi pada sorof, kalau pada nahwu
Itu mu'tal akhir yang ada apa namanya itu ya pembahasannya, karena dia akan kodarnya begitu. Kodar ya Bapak Ibu itu dekat-dekat ke keder tuh kodar itu. Kan gitu ya. Baik, kita lanjut. Laisa, la-nya itu apa? Harfu jarin. Mabniun alal fathi. Minggu lalu kita sudah jelaskannya kenapa dibaca la, kenapa dibaca li ya. Harfu jarin. Atau kapan huruf jalam itu dibaca la, dibaca li. Alal fathi. Hum. Dhamir muttasil. Sampai sini saya udah betul. Ya. Tapi kalau dilengkapin lil ghaibin boleh. Begini nih, lil ghaibin. Mabniun ala sukun. Di mahalli jarrin ismun majrur. Mirun muttasilun lil. Ini penjelasannya ghaibin ini. Iya. Berarti untuk mereka gitu kan. Mabni. Karena akhirnya tuh mabni ala sukun. Tetapi sesungguhnya dia tuh punya kedudukannya sebagai isim majrur. Karena ada huruf jar tadi itu. Lalahum namanya kalau ada jar majrur namanya syibhul jumlah. Ujung. Syibhul jumlah. Muta'alikun dengan apa Bapak Ibu? Bi Laisa, bukan kan? bukan. Wujuhun. Bukan. Wujuhun. To'am. To'amun. To'amun. To'am. di belakang ya. Iya. Unik ya Bu Nur. Benar. Iya. Talikun di depan ya. Iya tuh kan. Nah, sekarang jadi tahu tuh ada tuh ya. Iya, biasanya kan muta'alikun min qabliha. Iya. Ya. Sebelumnya ya. Takdirnya Iya. begini. Karena takdir begini. Laisa tu'amun lahum. Oh, oh, isim Laisa tomnya. Ta'amun itu ismu Laisa ya. ismu laisa marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammatun zahiratun bi akhirih. Ismu laisa marfu'un wa alamatu ihi dhammatun zahiratun fi akhirih. Illa itu harfu apa? Ya, silakan. Pak Ustaz, sebelum lanjut, lahum itu kalau to'am ismu laisa, lahumnya dia bisa bukannya sebagai ini, atau bisa nggak dia menjadi khobar muqaddam laisa? Baik. Bisa nggak jadi khobar muqaddamnya dari laisa? Dalam konteks ini, karena dia sudah punya khobar, to'amnya itu bukan lahum. Ada khobarnya yang belum disebutkan. Oh. Iya. Coba Bapak Ibu. Walaupun dia sibhul jumlah ya Ustaz ya. Kebetulan dalam konteks ini sebagai apa namanya? Coba Bapak Ibu lihat, perhatikan di terjemahan ini nih. Tidak ada makanan bagi mereka selain daripada pohon yang berduri. Jadi aslinya begini nih. Nih, saya sedikit ingin menjelaskan juga tentang al-hasr ya Bapak Ibu ya. Al-qasr atau al-hasr ya. Udah belajar dulu ya. Al-hasr itu ada ila, itu kan huruf qasr ya. Huruf hasr. Iya. Kan gitu ya.
Nah, kalau ada huruf qasar, huruf istisna, huruf qasar nih, lalu di depannya ada nafi, laisa, gitu Bapak Ibu, gitu tuh. Maka cara memahaminya nih, tutup laisanya, tutup ilahnya. Maka akan ketahuan jumlah aslinya itu. Bagi mereka nanya gitu. Jadi to'amuhum min dori'in gitu. Oh, jadi khobarnya min dori. Min dori'in gitu. Gitu ya. Ya, Ustaz. Istisna itu ada namanya, masih ingat Bapak Ibu, musbat manfi ya? Iya. Pelajarannya Ustaz Aminullah. Ya, Amin. Amin. Aduh, ingat ke belakang sama Pak Slamet, masih ingat nggak Pak Slamet? Udah lama itu. Ingat. Lanjutan 2. Oh, lanjutan 2. Tuh sampai tingkatnya dia masih ingat, subhanallah, luar biasa. Gitu ya. Iya. Jadi luar biasa. Ingatan ibu-ibu ternyata tambah tajam juga gitu ya. Baik, lanjutkan. Harful istisna mabniun ala sukun. Masih ingat Ibu, Bapak Ibu semua, kalau istisna itu kalimat yang setelahnya namanya mustasna ya? Mustasna. Bagaimana kira mustasna Bapak Ibu? Isim mustasna itu. Mansub. Bisa? Marfu. Marfu. Bisa? Bisa majrur. Ya. Oke. Kapan apa namanya mansub? Kalau mutbat. Tamsak. Mutbat. Kalau mutbat, tam mutbat. Ya, itu hadarul auladu illa Muhammadan. Itu wajib nasab tuh. Ya. Ya. Kapan mansub? Kalau udah masuk, kapan marfu? Kalau kalamnya manfi. Nafi, ada nafi Kalau ya. kalamnya manfi, maka dia bisa mansub, bisa marfu. Ma hadaral auladu illa Muhammadun boleh, Muhammadan boleh. Gitu ya. Ma hadara illa ma hadaral auladu illa Muhammadan boleh. boleh. Gitu ya. Nah, kalau majrur karena ada huruf jarnya, ma marortu illa bi Muhammadin. Nah, itu kan ada bi-nya. Gitu ya. Gitu. Kalau itu maksudnya kan ada bi-nya. Baik. Min harfu jarin. Jarin. Harfun jarin. Ala sukun. Ya, ala sukun. Lama nggak ngeliat Pak Uun ya? Sehat, insyaallah Pak Uun nih. Min dhari'in. Ismun majrur. Wa alamatu jarrihi kasratun zahiratun fi akhirih. Majrurun wa alamatu jarrihi kasratun zahiratun fi akhirih. Nah, ini coba Bapak Ibu, ini i'rab nih. Kita cari nih i'rabnya bagaimana ini. Syibhul jumlah. Mu'talikun.
jumlah fi mahali. Lain mahali nasbin. Nasbin khobaru laisa. Ya. Baik. La yusminu wa la yughni min ju'. Oh, laisa lahum ta'amun dulu Bapak Ibu. Laisa lahum ta'amun. Jumlah apa ini Bapak Ibu? Assalamualaikum. Jumlah ismiyah, Ustaz. Ya, jumlah ismiyah. Jumlah ismiyah. Tahunya jumlah ismiyah dari mana? Paham. Asalnya dia mubtada khobar, Ustaz. Asalnya sebelum ada ism. Jumlatun ismiyatun fi mahalli raf'in. Khobarul mubtada. As-salis. Yang ketiga. Coba khobar pertamanya masih ingat nggak Bapak Ibu? Aslan yang pertama. Namanya apa tadi Pandi? Aslan. Asla naran hamiyah. Khobar keduanya? Tusqo ainin ya. Khobar ketiganya laisa lahum. Ustaz, saya izin live dulu, Ustaz, ya. Ada Oh iya, silakan Pak Rid. Ya, Terima kasih, insyaallah liqa ya melati insyaallah. Amin. La yusminu wa la yughni min ju'. La ini huruf apa Bapak Ibu? Nafi. 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 Ala suku. Berubah ya. Masih ingat ya Bapak Ibu, la itu ada 3 fungsi, betul nggak itu? Ya, menjazamkan. Terus? Jadi la itu ada 3 ya. Pertama hurufnya itu jenis nama hurufnya 3. Ada harfu nahyin. Yang pertama? Maksud jenisnya. Betul jenisnya. Yang kedua adalah harfu nafyin. Dan yang ketiga adalah harfu nafyin lil jinsi. Jinsi itu beda Mas Ana. Jinsi. Dan itu Bapak Ibu gampang untuk mengenalinya tuh. Kalau ini lil nafyul jinsi, yang ini lil nafyi, yang ini lil nahyi. Kalau lil nahyi Menjajimkan ya. Pengaruhin mudhari yang jazam. Diikuti fi'il mudhari yang jazam. Kalau diikuti fi'il yang tidak jazam, Nafi. nafi. Yang ketiga diikuti isim mansub. Nafiah. Jinsi. Itu gitu. La haula wala quwata illa billah. Gitu ya. La syarika lah. La ilaha illallah. Iya, itu nafil jinsi itu Bapak Ibu. Itu nafil jinsi. Itu nafil. Tapi kalau la yusminu kan itu enggak jazm tuh. Pengaruh, ya.
Yang ngasih ngaruh itu nafi. Gitu ya. Baik. Tapi wala tajhar bi shalatika wala tukhafit biha wa btaghi baina dzalika sabila. Itu jazm ya? Jazam. Lanahi. Nahi itu ya. Oh. Nih. Bunda Rina. Wah, Bunda Rina ada ini. Enggak kedengaran, ini masih di Jawa atau sudah di Jakarta? Di Jawa, Ustaz. Jawa ya. Oh iya, sinyalnya tuh putus-putus ya. Iya. Jadi di sana ini bapak-bapak. Tadi ada ketemu Pak Muhajir, baru bergabung Pak Muhajir atau sudah lama? Nah. Baik, kita lanjutkan Bapak Ibu. Yusmin. Yusmin. Fil mudore hul. Ya. Yusmin fi'lun mudhari'un marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammatun zahiratun di akhirih. Fa'iluhu domirun mustatirun takdiru. Betul. Fi'lun mudhari'un wa alamatu. Nah, Yusmin itu dari kata-kata samin itu. Samin itu artinya lemak. Gemuk. Minyak. Lemak samin ya, minyak samin ya. Minyak Samin ketemu samin. Samin. Minyak samin. Minyak sama samin sama-sama aja. Gitu, iya sama aja. Itu kalau Pak UU makan soto Martabak telur. Nasi kebuli. Aja bener Benar Ustaz, nasi kebuli pakai. Emang benar. Yusmin. Bunur malah. Yusmin itu nggak termasuk majhul, Ustaz. Oh, bukan. Enggak ya? Gimana mengenali kalau Yusmin itu majhul atau maklum? Lihat gitu ya. Satu huruf sebelum terakhirnya. Fathah gitu ya. Kalau fathah berarti majhul. Kalau kasroh berarti maklum. Kasroh. Maklum. Ya, ini kasroh atau fathah? Kasroh. Maklum. 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 Paham. Ayuf elu. Mustatirun. Takdiruhu huwa. Huwanya kemana Bapak Ibu? Bu Arti, huwanya kemana? Ke Dori. Di Yugni, Yusmin itu Lahum kali ya, lahum. Mana tuh Bu Arti? Warma. Itu domir huwanya kemana tuh? Mereka. Mereka kalau mereka hum. Banyak ke Dori. To'am, Ustaz. To'amun. Dori. Tahu apa? Food asfin.
Harfun atfin mabniun ala fath. Lah ya tadi itu harfu Ya, sama dengan di atas ini. Harfun nafiyin mabniun ala sukun. Yughni Dari Yang mudhari'. Dari fi'il mudhari marfu' alamat raf'i dhammatun bukan dhahirah. Darah. Iya. Qadaro alal ya. Qaddara alal ya li annahu minal fi'lil Mutal Akhir. al-akhir. Luar biasa, udah lancar semua. Cepat ada Ustaz. Ustaz. Cepat lupa. Ada Kalau Ustaz Kalau nggak lancar. dipraktekin cepat lupa Ustaz. Iya, iya. Nah, ini kan paling tidak praktek bersama nih. Iya. Diingat-ingat. Benar. Ya, nah, aku minta fi'il mudhari akhir. Ada failnya enggak? Ada. Domir mustatir. Ini dia nih. Min. Kita pakai aja yang tadi yang di atas. Harfun jar. Jarin. Nah, ini aja kita pakai. Sukun. Jarin. Min harfu jar mabniun ala sukun. Ju' ini ismu majrur alamatul jar kasrah bi akhirih. Min ju' sibhul jumlah fi mahalli. Apa nih Bapak Ibu nih? Fi mahalli nasbin maf'ulun bih. Nasbinnya double Ustaz. Mahalin nasbin. Oh, makasih. Iya, oh iya benar. Al-nasbin maf'ulun bih. Jadi aslinya itu wala yughni ja'ian. Jai. Tidak la yusminu wala yughni ja'ian. Tidak menggemukkan orang yang lapar, tidak mencukupi orang yang kelaparan. Gitu. La yughni ja'ian atau la yughni ju'an. Maka dia itu orang nyebutnya apa? Maf'ulun bih fi mahalli. Gitu. Kenapa ada minnya? Itu untuk menunjukkan bahwa min itu bimakna lil taklil, sedikit pun tidak mampu memenuhi ya orang-orang yang tadi lapar dan apa namanya ya orang lapar tadi tidak sedikit pun tidak bisa memenuhi mereka. Itu min ya. Nggak bikin kenyang kan ya? Nah, iya, bikin kenyang. Sedikit pun tidak memberikan kekenyangan. Wong bagaimana makanannya dari duri, gimana bisa kenyang? Iya. Mau makan aja kata nafsu. Kan gitu. Nah, gitu ya Bapak Ibu ya. Wujuhu yauma idzin na'imah. Nah, Juhun mubtada juga. iya. Pas yang tadi ya. Oh, kopi pas yang tadi untuk itu Pak benar. Malah nih. Kita copy pas aja yang tadi di atas biar cepet. Yang tadi. Oh, ini mendapat nikmah ini. Mana tadi ya? Nah ini nih. Tada marfu ala ridwan. Darab, id, na'imah, na'an wujuh. Wujuhui yawma idzin na'imah.
Li sa'yiha radiyah. Li-nya huruf jarin ya. Iya. Berjarin. Harfu jarin mabniun. Nala. Kasri. Mabniun Asro. al-kasri. Sa'a. Isi majrur. Alal kasri. Sa'yi ismun Majrur. wa alamatu Majrur. Walatu kasrah. jadrihi kasroh. Zahira fi akhirih. Ismun majrurun wa alamatu jarrihi kasratun zahiratun fi akhiri. Radiyatun belum Ustaz. Ha-nya belum Ustaz. Ha. 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 Sa'iha. Oh, Ha. ada hanya ya. Oh iya hanya ini. Mirul muttasilun. Mir muttasil mabni Ala sukun. ala sukun fi mahali Jarin mudhafun ilaih. ilaihi Mudhaf. mahali jarin mudhafun ilaihi. Radiyat li sa'iha. Apa di bawah? Li sa'iha darun wa majrur muta'alliqun. Nah, li sa'iha jar majrur itu. Sibul jumlah ya. Syibul jumlah itu betul. Syibul jumlah. Muta'alliqun. Sa'iha radiyatun. Radiyatun tadi jadi apa ya? Belum di ini. Jadi khobar. Oh, jadi khabar. Jadi sa'iha kayak tadi tuh. Syibhul jumlah muta'alliqun bil khabar. Khabarnya mana? Radiyatun. Ta'alliqun bil khabar. Jadi radiyatun khabarun mubtada. Mubtada. Tadi sih Bapak Ibu. Marfu'un. Marfu' alamatu raf'ihi Domatun. Zahiratun fi akhirih. zahiratun fi akhir. Baik, Bapak muliakan. Mungkin untuk pertemuan hari ini sampai pada ayat 9 terlebih dahulu. Nanti bagaimana ayat 10, 11 ya dan seterusnya
Insyaallah kita akan lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Jadi, seperti biasa akan kami share hasil i'rab kita ini melalui Pak Agung, nanti di-share di grup kita. Baik. Syukran Pak Ustaz. Sama-sama. Untuk mengakhiri pertemuan hari ini, marilah terlebih dahulu kita membacakan umul kitab Al-Fatihah dengan harapan semoga Allah SWT memudahkan urusan kita, memberkahi keluarga kita, dan bagi saudara kita yang sedang sakit atau keluarga kita yang sedang mendapatkan ujian cobaan baik penyakit maupun yang lainnya, semoga Allah SWT mengangkat penyakitnya, menghilangkan kesulitannya, menghadirkan kebutuhannya. Juga untuk kita dan keluarga kita, semoga Allah hadirkan sakinah, mawaddah, warahmah. Amin. Orang-orang yang derma berhasil untuk yayasan Yushfa, semoga Allah memberikan keberkahan pada harta dan keluarga mereka. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya Mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'ala Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma bima 'allamtana wa 'allimna Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin. Amin. Al malaikatil muqarrabin bi rahmatika arhamar rahimin. Allahumma rabban nasi anta syafi antal kafi antal kafi yushfina washfi ikhwanina wa akhwatina wa najilan shifaan la yuqadu min ba'di saqama wa afu anna waqfi syarrul zalimin anna bi rahmatika ya dzal jalali wal ikram. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ala nabiyina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih Pak Ustaz. Terima kasih Ustaz. Syukron. Assalamualaikum.